Presiden Donald Trump memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk meminta persetujuan Kongres soal perang di Iran. Lalu apakah Trump bakal meminta persetujuan dan apakah juga Kongres akan menyetujui atau merestui perang yang telah menelan anggaran 25 miliar dolar Amerika Serikat tersebut? Kita bahas bersama Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Presiden University. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, salam dari Presiden University. Dan ada juga hadir di sebelah saya pengamat Timur Tengah Mahfud Siddiq. Pak Mahfud, selamat malam. Selamat malam. Pak Mahfud, kalau kita lihat tadi jalannya Kongres cukup menegangkan juga ya. Menhan ditanya dan dikritik begitu banyak, dicecar banyak pertanyaan. Pertanyaannya dalam waktu tenggat yang akan berakhir, akankah Kongres menyetujui perang AS di Iran lanjut? Iya, selama ini Presiden Trump itu tidak pernah menyatakan bahwa yang terjadi dengan Iran ini adalah perang. Tapi dia menggunakan diksi operasi militer dengan tujuan khusus. Dan di regulasi yang lain, Trump memang bisa menggunakan persetujuan Kongres untuk mendapatkan otorisasi penggunaan militer untuk kepentingan tertentu. Dan memang ini diatur untuk waktu 60 hari pertama ya. Dan kalau kita lihat 1 Mei kan ya besok di waktu Amerika ini sudah 1 Mei berarti 60 hari. Tapi kalau kita lihat di undang-undang begitu Kongres misalnya memutuskan tidak menyetujui ini, sebenarnya Trump masih punya celah 30 hari masa penarikan mundur pasukan dari medan tempur ini. Nah, dalam pikiran saya 30 hari ini juga sangat mungkin ya akan digunakan oleh Trump untuk memperpanjang perang ini manakala dari pihak militer Iran tiba-tiba misalnya melakukan serangan terhadap fasilitas militer Amerika, apakah pesawat tempurnya atau kapal perangnya. Kalau itu ada serangan dari Iran, maka sangat mungkin itu dijadikan alasan bagi Trump untuk kemudian melanjutkan konflik bersenjata dengan Iran ini ya. Nah jadi kalau kita lihat apakah ini akan berlanjut atau tidak, ini memang kita harus tunggu bagaimana reaksi dari Iran. Itu satu. Yang kedua, yang jelas kalaupun misalnya perang ini ada intensi untuk dilanjutkan, pemerintahan Trump ini punya kendala terkait dengan belum disetujuinya pengajuan tambahan anggaran yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan perang di Teluk Persia ini. Dan saya kira itu akan menjadi faktor gangguan terbesar bagi Trump. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Berarti artinya disetujui atau tidak, masih ada waktu 30 hari bagi Trump untuk ya melihat tadi apakah ada gerakan dari Iran duluan atau tidak. Artinya ini juga bisa mempengaruhi nggak setuju atau tidaknya di Kongres ini berarti Pak? Itu sangat mungkin. Tetapi Iran juga memahami betul. Oleh karena itu kalau kita lihat, Iran cuma menyatakan bahwa mereka juga menang dalam perang ini dan mereka siap terus mengembangkan pengayaan uraniumnya begitu ya untuk keamanan nasional dan kepentingan nasionalnya. Tetapi mereka juga menahan diri untuk tidak melakukan inisiatif serangan militer karena mereka tahu kalau jadi itu dilakukan inilah yang ditunggu oleh Trump. Oleh karena itu mereka juga sepakat perpanjangan gencatan senjata ini. Itu satu. Nah, yang kedua, kelihatannya kalau kita baca trennya, Trump ini mulai menggunakan cara baru ya untuk memperpanjang perang bukan dalam arti konfrontasi militer bersenjata, tetapi dengan cara mencekik Iran dengan terus memperpanjang pemblokadean Selat Hormuz. Semua kapal-kapal Iran atau kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran ini yang kemudian akan dicegat oleh militer Amerika dan sebaliknya Iran juga akan melakukan hal yang sama. Artinya kalau dulu kita melihat adanya serangan drone, rudal, ini tidak digunakan oleh Trump lagi ya? Di babak baru ini kelihatannya perang itu berlanjut dengan cara masing-masing pihak akan memblokir jalur masuk dan keluar Selat Hormuz. Dan ini tujuan bagi Amerika adalah dia ingin mencekik sumber keuangan Iran dan juga akan mencekik sumber suplai energi bagi negara lain yang dianggap Amerika membantu Iran, dalam hal ini adalah Cina. Nah jadi saya kira inilah perang lanjutan yang sebenarnya terjadi, jadi bukan dalam bentuk perang konfrontasi secara militer, tapi dalam bentuk pemblokiran satu dengan yang lain di jalur Selat Hormuz ini. Oke, kalau gitu Pak Reza, kalau Anda memandang apakah Kongres ini akan menyetujui perang lanjut atau tidak. Kalaupun tidak, tadi Pak Mahfud bilang masih ada tenggat waktu 30 hari bagi Trump untuk wait and see apakah Iran akan melakukan serangan duluan atau tidak. Apakah ini artinya bahwa segala bentuk negosiasi yang sempat
akan berlanjut di putaran kedua, ini tidak perlu ada lagi, tinggal Kongres aja yang menentukan. Terima kasih. Saya mencoba menghitung-hitung ya bagaimana posisi Republik dan Demokrat saat ini di Kongres ya. Berdasarkan komposisi April minggu-minggu terakhir itu Republikan itu sangat kuat, masih 53 kursi, Republikan 53 kursi dan Demokrat itu 45 kursi dan Demokrat tetap kalah walaupun ada dukungan dari independen. Tampaknya sekarang DPR sangat sulit menentukan sikap karena kalau kita perhatikan statement dari tokoh-tokoh Republik seperti leadernya John Thune dan House Speaker-nya Mike Johnson, mereka tampaknya enggan melakukan pemungutan suara, tapi mereka tampaknya akan mendiamkan keadaan saat ini sehingga nanti keadaan ini memudahkan Donald Trump untuk mengajukan 30 hari ke depan, yakni istilahnya tuh extension for unavoidable military necessity for troop safety. Jadi ini yang akan terjadi. Tadi penjelasan dari Pak Mahfud Siddiq itu sangat jelas. Jadi dalam hal ini pasti Republikan sangat tetap di atas angin, tapi dalam kondisi seperti itu tidak diizinkan Kongres DPR tidak menyatakan dengan jelas apakah akan menghentikan perang atau mengizinkan lanjutkan perang, tapi Donald Trump akan mengambil alih dengan meminta persetujuan 30 hari tersebut. Jadi ini yang tampaknya akan terjadi dan selama 30 hari ke depan itu akan ada dua skenario saya pikir. Skenario pertama, Amerika Serikat melunak dan bernegosiasi dengan Iran karena Amerika Serikat sadar akan dampak global dari krisis ini. Kemudian juga dana dari DPR juga belum tentu turun yang 200 miliar dolar tersebut. Dan juga Amerika Serikat melihat bahwa kekuatan Iran itu masih luar biasa dan didukung secara diplomasi oleh Rusia dan Cina. Dan skenario kedua, Amerika Serikat akan keras bertahap, yakni seperti yang Pak Mahfud Siddiq katakan tadi, melakukan blokade di Selat Hormuz, kemudian tetap melakukan destabilisasi atas Iran, dan untuk itu pada saat dia berpikir keras ini, dia ingin sekali menang cepat dan indah. Dan ini yang sedang ditimang-timang oleh Donald Trump, bagaimana caranya dia bisa keluar dalam waktu 30 hari ke depan. Oke, Pak Reza, tapi apakah langkah Donald Trump ini harus diperlukan sangat hati-hati mengingat dia juga akan melakukan election lagi? Jadi ini menentukan juga kredibilitasnya seorang Donald Trump. Tepat sekali, dia harus aman di dalam negeri ya, karena kalau kita perhatikan demonstrasi itu sangat sangat keras di 50 negara bagian ya, dan kata-kata kunci itu mereka selalu menganalogikan crown atau mahkota dengan clown, yakni badut. Dalam hal ini pesan tidak langsung dari masyarakat adalah Anda ini bukan raja, tapi Anda adalah badut. Dan untuk itu Trump akan bermain di opini publik. Seperti kita ketahui bersama, masyarakat itu dapat dibuat tenang oleh kekuatan keuangan, bagaimana misalnya sikap-sikap dari anggota-anggota DPR Amerika Serikat, dan juga bagaimana kekuatan uang digelontorkan oleh AIPAC, yakni American Israel Public Affairs Committee, dan juga bagaimana nanti opini publik itu berpengaruh terhadap masyarakat Amerika Serikat. Karena sebenarnya kalau masyarakat Amerika Serikat itu idealis, justru sekaranglah saat yang tepat untuk berdialog langsung dengan tokoh-tokoh White House, tokoh-tokoh State Department, tokoh-tokoh di media massa untuk menyatakan bahwa tidak bisa lagi perang ini dilanjutkan. Karena yang bisa mengalahkan Amerika Serikat saat ini adalah opini publik. Seperti kita lihat pada saat perang Vietnam di masa lalu, itu pemerintah dan juga DPR sangat khawatir akan terjadinya potensi konflik horizontal. Karena itu mereka menarik diri dari Vietnam. Sekarang saya belum melihat, tampaknya kekuatan publik itu hanya kuat di media, tapi tidak kuat di dunia nyata. Dan untuk itu Trump bisa saja mengandalkan AIPAC, mengandalkan military industrial complex dan mengandalkan media massa. Dan untuk itu tampaknya 30 hari ke depan ini akan sangat penting bagi Donald Trump, dan kita harus menunggu skenario apa yang dilakukan, yakni melunak dan bernegosiasi, dan kedua atau dia tetap akan keras dengan melakukan mobilisasi di Selat Hormuz. Nah, oke, kalau kita berandai-andai Pak Mahfud, misalnya nih ternyata meskipun yang mendominasi adalah Republik di Kongres begitu, nah tapi kalau misalnya keputusan misalnya Kongres itu tidak menyetujui alias menghentikan perang, tapi kemudian tanpa adanya persetujuan perang tetap lanjut oleh Trump, apa konsekuensinya? Mungkinkah hal itu terjadi? Ya, sangat mungkin terjadi, tetapi yang disampaikan Pak Reza tadi bahwa
hambatan terbesar Trump untuk mengambil keputusan perang ini lanjut adalah satu, opini publik di dalam negeri, ya, di mana dukungan yang menyetujui perang ini terus merosot sampai ditinggal 20-an%, dan yang kedua adalah dukungan elit yang sekarang ini masih berimbang, tetapi satu waktu dia bisa switch menjadi mayoritas tidak mendukung keputusan Trump untuk melanjutkan perang. Jadi secara politik domestik inilah sebenarnya kendala terbesar bagi Trump untuk mengambil keputusan melanjutkan perang ini. Yang kedua, kalau Trump juga mengambil keputusan, oke, perang sudah selesai, tetapi semua klaimnya yang dikatakan sepihak ini ternyata terbantahkan oleh fakta-fakta di lapangan, ini juga harus dibayar mahal dengan pemilu yang akan berlangsung mulai September ya. Okay. Dan ini harga mahal yang harus dibayar bukan saja oleh Trump, tapi oleh Partai Republik. Nah, sementara di sisi yang lain kita lihat Iran itu kan terus menunjukkan confidence-nya, menunjukkan klaim dengan penuh keyakinan bahwa mereka menang, bahwa mereka mampu menghadapi perang berlarut yang akan dilakukan oleh Trump misalnya. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat tekanan regional ini juga akan semakin menguat terhadap Trump. Berarti ya, artinya gini Pak Mahfudz, artinya bisa kita katakan nggak, Iran sebenarnya nggak perlu capek-capek lagi nih untuk menghalau semua yang dicoba dilakukan oleh Amerika, karena ibaratnya Trump ya akan hancur sendiri dengan kepercayaan dirinya yang dari dalam sendiri itu. Iya. Kartu yang dimiliki Iran ini jauh lebih banyak dibanding yang dimiliki oleh Amerika, sehingga sebenarnya kebutuhan negosiasi itu lebih banyak ada di pihak Amerika ketimbang di pihak Iran. Nah, persoalannya adalah apakah misalnya ketika Trump terus melanjutkan blokade di kawasan Teluk Hormuz ini, itu akan secara signifikan mempengaruhi situasi keuangan Iran. Karena kan situasi keuangan Iran ini juga sangat menentukan bagaimana kemampuan Iran untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi di dalam negerinya, memperpanjang resilien atau ketahanan di dalam negerinya. Karena sangat mungkin yang dikatakan Pak Reza bahwa sambil blokade berlarut sampai 30 hari ke depan misalnya, pastilah Amerika akan berupaya melakukan destabilisasi di dalam negeri Iran dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang memang harus dihitung ya, karena misalnya begini, hari ini kan harga minyak dunia sudah menyentuh di atas 120 US dollar per barel ya untuk Brent, untuk WTI misalnya itu sudah hampir 115-an. Dan ini merupakan tekanan yang sangat besar bagi semua negara, termasuk bagi Iran. Kalau Selat Hormuz ini masih dikunci untuk keluar masuk oleh Amerika. Jadi saya kira dalam 30 hari secara ekonomi apakah Iran mampu bertahan atau tidak. Kalau Iran ternyata mampu bertahan, maka kita bisa yakin bahwa Amerika atau Trump itu bisa jadi setelah 30 hari nanti dia akan mengumumkan secara sepihak perang ini sudah selesai. Ya, dan Amerika yang menang. Dengan klaim sepihak bahwa Iran tidak lagi punya ambisi untuk atau tidak punya lagi kemampuan untuk melakukan pengayaan dan pengembangan senjata nuklir, yang ada adalah ambisi. Kalau kita pinjam diksi yang digunakan oleh Menhan Amerika kan, yang dikhawatirkan adalah ambisi Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium dan mengembangkan senjata nuklir. Masa kita mau perangi ambisi orang, kan kira-kira gitu. Oke, Pak Reza, kalau gitu Anda melihat kan kalau gaya Trump ini memang tidak bisa ditebak ya. Senin bisa ngomong ini, Selasa bisa ngomong ini, kemarin tegas, kemudian mengklaim menang, kemudian berikutnya kita akan menunggu kalau misalnya Iran mau menelpon Washington. Nah, sekarang ini kira-kira apa sih yang bisa dibaca dari tenggat waktu di Kongres ini dengan strateginya Trump kali ini? Akankah mungkin melanjutkan perang tanpa persetujuan dari Kongres juga? Trump ini tidak bisa diramalkan ya. Dia bisa saja melakukan sesuatu karena kita perhatikan dukungan dari Republik itu sangat kuat, kemudian statement dari Hegseth itu sangat kuat, dan juga tekanan dari Netanyahu sangat besar, dan tekanan dari military industrial complex itu sangat besar. Ada kemungkinan dia melanjutkan perang, tapi dia terkendala waktu 30 hari. Tapi untuk itu kan dia harus punya agenda, apa yang dia bisa lakukan. Paling tidak sambil dia melakukan perang terbatas, melakukan destabilisasi atas Iran, tapi dia mulai berperilaku
diplomatis atas urusan nuklir. Seperti kita ketahui bersama, ini nuklir adalah sesuatu hal yang sangat Donald Trump tekankan. Tidak boleh Iran itu beranjak menuju nuklir, walaupun nuklir itu untuk tujuan damai. Mungkin kemungkinan besar Donald Trump akan mencoba berdiskusi perihal uranium enrichment levels. Kita ketahui bersama nuclear enrichment itu ada 4 tahap ya. Pertama, low enriched uranium, yakni berkisar antara 3 sampai 5%. Kemudian low enriched uranium plus itu bergerak dari 5 sampai 10%. Kemudian high assay low enriched uranium itu bergerak dari 5% sampai 19,75%. Dan yang terakhir highly enriched uranium. Tentunya akan dicobakan oleh Donald Trump agar Iran itu bergerak di sekitar low enriched uranium plus dan tidak lanjut dari skala uranium Iran sekarang, tapi Iran akan benar-benar dikendalikan oleh International Atomic Energy Agency. Kalau ini bisa Amerika lakukan dengan manis, tentunya melibatkan negosiasi yang luar biasa dengan IAEA, kemudian dengan Pakistan, kemudian di belakang layar Iran melakukan negosiasi rahasia dengan Iran. Ini masih mungkin. Jadi ini adalah salah satu jalan tengah, karena bagaimanapun bagi Iran itu pantang bagi mereka sebenarnya menggunakan nuklir itu untuk tujuan perang. Semua ayatullah itu frameworknya sama. Haram bagi Iran untuk menggunakan nuklir untuk tujuan perang. Cukup nuklir itu untuk tujuan damai, yakni industri, pertanian, kemudian juga kesehatan. Jadi ini yang Amerika Serikat harus diyakinkan bahwa Iran itu sebenarnya sudah mengekang diri mereka sendiri. Oke, tapi selain karena uranium itu, kira-kira apa sih faktor-faktor yang bisa memberatkan atau kemudian menyetujui sebaliknya menyetujui Kongres untuk kembali melanjutkan perang AS di Iran? Kalau gitu menurut Pak Mahfud sendiri, kira-kira apa sih faktor yang memberatkan atau sebaliknya bisa meringankan untuk menyetujui perang ini tetap berlanjut di dalam Kongres? Apakah hanya faktor tadi alasan uranium atau jangan-jangan ada faktor lain nih? Salah satunya misalnya dengan dorongan dari negara di luar Amerika. Ya, ada satu faktor lagi yang itu akan sangat menentukan apa keputusan akhirnya akan diambil oleh Trump, yaitu Israel. Ini mempengaruhi? Oh, sangat mempengaruhi. Kita jangan lupa bahwa Amerika masuk di dalam kancah perang dengan Iran itu kan setelah Israel kemudian mendahului serangan militer kepada Iran. Okay. Dan inilah yang membuat kemudian Amerika tidak bisa keluar dari kancah perang dengan Iran ini, walaupun sejumlah aliansi mereka di Teluk itu kan tidak setuju dengan serangan militer ini. Nah, kalau misalnya dengan perkembangan hampir 2 bulan ini membuat Trump tidak punya pilihan yang rasional kecuali menghentikan perang, pertanyaannya adalah apakah Israel akan legowo menerima keputusan itu? Menurut keyakinan saya dan kalau kita lihat tren yang ada, itu tidak. Israel tidak akan membiarkan Amerika dengan cepat mengambil keputusan itu. Pertimbangannya apa? Pertama, kalau itu dilakukan, ini akan membahayakan keberlangsungan dan nasib kekuasaan pemerintahan Netanyahu sendiri. Begitu perang ini dianggap selesai dan tidak ada kemenangan yang nyata dalam bentuk bahwa kemampuan Iran untuk melakukan pengayaan uranium dan kemudian mengembangkan senjata nuklir ini belum dihancurkan total, maka itu artinya yang dijadikan alasan utama Netanyahu untuk perang dengan Iran ini gagal. Dan itu berarti pemerintahnya bisa jatuh. Karena ini kan parlementer mereka. Itu satu. Dan yang kedua, dalam kepentingan jangka panjang dan kepentingan strategi kawasan, kan Netanyahu dalam perang ini ingin membangun keseimbangan kekuatan baru di kawasan Timur Tengah dan di kawasan yang lebih luas lagi. Yaitu apa? Ketika peran militer Amerika mulai bergeser sedikit demi sedikit, maka Israel ingin menjadi kekuatan dominan di kawasan itu, dan Israel hanya mungkin menjadi kekuatan dominan di kawasan itu secara politik, militer, dan juga nantinya ekonomi, kalau kemampuan militer Iran dan kemampuan nuklir Iran ini sudah dihancurkan sehancur-hancurnya. Karena inilah kekuatan yang masih tersisa. Ya. Dan ini sangat mempengaruhi sekali keputusan Kongres dan juga Trump. Ini akan sangat mempengaruhi keputusan Trump. Okay. Karena Kongres sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat secara rasional, mereka mungkin mayoritas akan menolak perang ini. Nah, tetapi karena juga ada pengaruh lobby Israel yang sangat kuat,
Kan kalau kita lihat komposisi yang tadi disampaikan Pak Reza, ya Republikan ini kan masih tetap mayoritas sederhana. Jadi saya kira faktor Israel ini akan sangat menentukan. Oleh karena itu kita lihat Israel sampai sekarang kan tidak mengakui dan tidak mau patuh menjalankan perpanjangan gencatan senjata di Lebanon Selatan. Oke, Pak Mahfuz, kalau misalnya AS menarik diri nih, kita berandai-andai lagi. Kalau AS menarik diri, oke, hentikan perang. Iya. Mungkin nggak pertanyaannya, Israel yang akan maju sendiri lawan Iran? Israel tidak dalam posisi siap untuk sekarang berhadapan langsung sendiri dengan kekuatan manapun di Timur Tengah, ya termasuk dengan Iran. Dia masih memerlukan tangan Amerika untuk menghancurkan kekuatan yang masih tersisa, yaitu Iran ini. Artinya di sini juga ambigu dong. Kalau mundur juga ada resiko, kalau tetap lanjut juga ada resiko. Betul. Dan disinilah kalau kita lihat kritis yang sangat kuat yang ada di publik Amerika dan di elit Amerika, bahwa yang dilakukan Trump ini sebenarnya bukan atas nama dan bukan untuk kepentingan Amerika, tapi atas nama dan untuk kepentingan Israel yang ingin menjadi kekuatan dominan di kawasan itu, tetapi mereka pinjam tangan Amerika untuk menghancurkan kemampuan nuklir dan kemampuan militer Iran. Oke, pertanyaan yang sama kalau gitu Pak Reza, apakah sekuat itu Israel bisa menentukan perang berlanjut atau tidak? Yang bisa menjawab ini adalah Iran. Iran sudah memiliki frase yang sangat jelas. Mereka menyebut dua negara ini setan ya. Amerika Serikat itu disebut oleh Iran sebagai Syaitanul Akbar atau setan besar. Dan Israel adalah juga setan, tapi setan kecil atau Syaitanul Asgor. Jadi dalam benak masyarakat Iran dan juga pemerintah Iran, dua negara ini tidak bisa dipercaya. Apapun kata Senat, apapun nanti kata Israel, tetap Amerika Serikat dan Israel akan berkoalisi untuk menyerang Iran. Dan untuk itu Iran selalu mengatakan kami siap negosiasi, tapi pada saat yang sama pelatuk itu tetap kami tekan. Jadi yang terjadi adalah apapun nanti kata DPR Amerika Serikat, apapun nanti goyangnya Donald Trump, tetap mereka akan menggunakan waktu 30 hari ke depan untuk melanjutkan perang. Walaupun skala perang itu akan berubah ya, tidak sedahsyat kemarin, tapi Amerika Serikat ingin menang cepat dan indah dalam arti mereka bisa mencekik ekonomi Iran, itu langkah satu. Dan kedua, menyatakan terus-menerus menang secara taktis. Dalam hal ini menggunakan angkatan udara, darat, laut Iran itu sudah kami lumatkan. Kemudian tidak ada lagi potensi untuk nuklir. Tapi bagaimanapun juga Iran akan menolak karena yang mereka pertaruhkan adalah marwah sebuah peradaban yang sudah berusia 4.500 tahun. Jadi untuk itu kita perhatikan pemimpin Iran selalu mengatakan pada rakyatnya perang itu akan berlanjut. Pemerintah bersama rakyat mereka, dan ketika bertemu dengan konsultan-konsultan Iran di luar negeri, mereka mengatakan we will win, kita akan menang. Oke, Pak Reza, tapi kan berarti artinya yang bisa kita katakan adalah penentuan nasib Iran juga salah satu ditentukan oleh hasil Kongres dong ya. Nah kalau gitu pertanyaannya apa hal yang bisa memberatkan atau meringankan Kongres ini akhirnya menyetujui atau menyudahi perang? Apa faktornya? Apakah dua tadi, uranium dan Israel? Atau ada faktor yang lainnya? Pertama, Kongres harus dibukakan matanya ya, di mana mereka itu melihat bahwa ini adalah sekaranglah saatnya yang tepat untuk mengedepankan kenegarawanan mereka. Dan juga bagi Donald Trump juga harus ada sikap kenegarawanan, bahwa kalau ini perang ini berlanjut dan kemudian nanti pemilu setelah bulan November nanti reputasi dia makin turun, maka yang terjadi adalah impeachment itu terjadi, pemakzulan itu terjadi, dan untuk jangka panjang Republik akan diingat sebagai partai perang, dan tentunya kan ini tidak baik bagi masyarakat, bagi Republik itu sendiri. Dan tampaknya mungkin perang itu di stop kalau Donald Trump mengatakan kalau Kongres mengatakan perang selesai, tapi Donald Trump pada saat yang sama mengatakan kami menang secara taktis dalam perang. Dalam hal ini adalah rezim itu semakin tidak stabil, kemudian angkatan bersenjata Iran itu sudah lumat, dan juga kapasitas nuklir dan kapasitas misil mereka sudah turun dahsyat. Walaupun pada saat yang sama dunia melihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat itu sudah kalah secara strategis. Oke, Pak Mahfuz, gimana kalau operasi militer ini akhirnya tetap berjalan? Ya, operasi militer ini berjalan dalam bentuk lain, yaitu tindakan pemerintah Amerika untuk melanjutkan sanksi kepada Iran. Dan kalau Amerika melanjutkan sanksi terhadap Iran, dia akan memiliki payung hukum yang sudah ada sebelumnya. Bahkan ada resolusi PBB, ada keputusan pemerintah Amerika, bahkan Uni Eropa juga mendukung sanksi terhadap Iran yang sudah berjalan hampir
30 tahun lebih. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika? Yang dilakukan oleh Amerika adalah dia terus memblokade Selat Hormuz terhadap kapal-kapal yang berangkat dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran, termasuk kapal-kapal Iran itu sendiri. Nah, jadi yang digunakan payungnya adalah melanjutkan sanksi internasional terhadap Iran. Nah, kalau ini dilakukan, maka Trump tidak membutuhkan persetujuan dari Kongres. Karena ini bukan perang atau bukan penggunaan instrumen militer untuk keperluan khusus. Ya, dia pakai cara yang lain. Nah, yang kedua, tergantung bagaimana cara Iran meresponnya. Kalau Iran meresponnya mengatakan, oh ini kelanjutan perang, tapi dengan cara baru, lalu dia melontar, misalnya Iran melakukan serangan balik atau pembalasan dengan serangan secara militer, ini bisa menjadi alasan baru bagi Trump untuk mengajukan mengajukan otorisasi baru ya penggunaan militer dalam menghadapi serangan Iran. Jadi ya dalam politik orang tidak akan berhenti hanya pada satu dua cara, dia akan cari cara yang lain. Apalagi misalnya kalau faktor misalnya ada pemilu setelah bulan September, lalu preferensi publik ini terus menurun terhadap Trump dan Republik, ya mereka pasti ingin akan pilihannya adalah ya sudah perpanjang perang, dengan cara itu kita bisa survive, karena kalau perangnya diberhentikan sekarang, oh ini trennya pasti akan anjlok karena persepsi publik Amerika, oh mereka kalah. Mereka kalah perang dan ini tindakan politik yang karena sulit juga membaca Trump ya. Balik lagi bukan hanya seorang presiden Amerika Serikat, karena beliau dia pun juga adalah pebisnis yang tangguh begitu ya. Sebagian Netanyahu kan sekarang sedang menghadapi peradilan, ya kan? Dan juga dia menghadapi banyak mosi tidak percaya dari parlemennya. Tetapi dengan dia memutuskan melanjutkan perang, ya itulah cara dia untuk bisa survive secara politik. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir ke Pak Reza, apa yang kira-kira membuat akhirnya Trump ini bisa memilih untuk menghentikan perang? Ada nggak hal yang bisa akhirnya mengubah keputusannya Trump? Mungkin dengan catatan ya, Trump itu mengedepankan nilai-nilai kenegaraan ya. Tentunya dia sudah sadar bahwa secara taktis dia menang, tapi secara strategis dia itu kalah. Dan untuk itu dunia juga harus menekan Donald Trump. Nggak mungkin Donald Trump itu punya ide sendirinya. Mungkin NATO harus berbicara, mungkin Uni Eropa harus berbicara, mungkin juga AEIE mengatakan bahwa Iran itu tanpa perlu ditekan lagi sudah membatasi dirinya perihal low enrichment uranium tersebut. Kemudian juga kemungkinan besar negara-negara di dunia yang selama ini merupakan sekutu dia itu mengatakan bahwa perang ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi tentunya mereka juga berpikir ke depan itu mereka tetap harus menjaga solidaritas ya. Mungkin mereka mengatakan bahwa NATO tetap bersama Anda dan kita nanti Amerika Serikat dan NATO berkinerja di sektor yang lain. Ini kemungkinan besar adalah konsorsium di luar Selat Hormuz, dan untuk itu paling tidak Amerika Serikat tidak kehilangan muka. Oke, artinya tapi dari kemungkinan-kemungkinan yang kita bincangkan selama 1 jam ini, kita balik lagi menunggu hasil dari Kongres itu sendiri, apakah akan melanjutkan atau menyudahi perang. Terima kasih ulasannya Pak Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional dari Presiden University dan pengamat Timur Tengah, Pak Mahfud Sidi. Selamat malam, Bapak-Bapak.